Selamat siang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam hal ini saya kedatangan tamu, ya, kedatangan tamu jauh. Bapak sudah Bapak Rizky, ya. Nah, kita bincang-bincang sedikit lah, bincang-bincang terkait pembahasan. Masih ada dugaan ya di Pelindo, ya kan, yang nanti ada perbincangan sedikit dugaan tindak pidana, bisa dugaan tindak pidana kerugian negara. Ya, kita tidak tahu korupsi kah dugaannya atau apa. Ya, Pak Rizky, kita bincang-bincang sedikit. Bapak pasti sudah tahu dong pembahasan perusahaan Pelindo. Kalau ingin tanyakan, Pelindo itu ada di mana sih, Pak? Di Jakarta, itu di pusatnya di daerah Priok ya? Iya Mas, Tanjung Priok. Nah, itu dia peti kemas ya? Bukan hanya peti kemas sih sebenarnya. Apa aja? Peti kemas, DP Doring, warehousing, jasa dokumentasi, itu sih yang saya tahu kalau nggak salah. Oke. Kalau di itu kan biasanya kontainer-kontainer itu sebelum diberangkatkan dari lepas dari Indonesia kan, dari ini pastinya kan ada pemasukan atau anggaran ya. Ya. Nah, itu anggarannya di pajak, ya kan, bea cukai. Ya kan? Bea cukai. Ya kan? Pertanyaan saya sama Pak Rizky, ini kan pastinya kan lobby ya untuk bisa berangkat peti kemas ya. Sebenarnya sih Mas, karena kan saya dulu juga bekas logistik. Logistik Bapak. Bisa diperkencang dikit Pak? Saya kan terakhir juga sempat juga di salah satu logistik. Asing. Ya sebenarnya selama dokumennya jalurnya green semua aman. Tapi kan ada, saya bicaranya oknum ya. Ya. Oknum ini kan kadang jadinya barangnya bukan barangnya mungkin jalur merah apa jalur kuning, di dokumentasinya jadinya green. Jadinya gitu. Jadi ya saya bicaranya oknum. Dugaannya ya. Bicaranya oknum. Berarti itu sekali perjalanan itu peti kemas itu keluar dari Indonesia, berarti kan ada harga dong, ketentuan. Pasti. Itu pasti ada. Ada ya. Itu ada yang resmi atau apa lewat jalur belakang? Ya kalau selama dokumennya benar, isi muatannya benar, harganya resmi. Tapi kalau memang barangnya tidak sesuai, dibuat dokumennya tidak sesuai, ya mungkin ada cek fisik. Cek fisik ini juga ya, saya bicaranya oknum ya. Saya nggak bicara institusi. Jadi ya adalah namanya kemungkinan dan dugaan seperti itu ada. Oh, ada ya? Ada. Berarti ada dugaan antara permainan ya, dugaan tindak pidana kerugian negaranya ada di bea cukai dengan pihak ini dong ya, perusahaan Pelindo dong ya, sebagai dia yang menentukan layak dan tidak layaknya. Ini berdasarkan keyakinan saya. Ya, dugaannya ya. Berdasarkan keyakinan saya dan berdasarkan pengalaman. Oke. Ya di operasional di bawah ya hal itu ada. Hal itu ada. Itu rates-nya berapa untuk keluar barang kontainer itu? Tergantung sih Mas Adi. Maksudnya kalau tergantung isi muatan. Dan tergantung invoice-nya berapa, dan tergantung
berapa banyak. Oke. Dia LCL, apakah dia full kontainer, atau dia jenis kontainernya apa, karena kan mulai dari 5 Deus ada sampai dengan 45 high cube. Oh gitu. Jadi tergantung isi muatannya apa gitu kan, barangnya apa, harga invoice-nya berapa, terus ini apakah jalurnya resmi apa tidak dokumennya. Karena pengalaman saya ya, karena pengalaman saya di lapangan juga memang dugaan praktek itu ada. Oke. Yang mengeluarkan dokumen itu dugaan ya, masih kita dugaan ya, itu Bea Cukai dengan Pelindo. Ya, Bea Cukai sama Pelindo, atau Pelindonya saja yang mengeluarkan dokumennya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ada namanya dokumen PKBE, barang ekspor dan impor dokumen ada. Nah, itu kan kita berurusan dengan pihak namanya perizinan. Nah, ada dugaan permainannya melibatkan importir atau eksportir dengan oknum. Saya bicaranya oknum. Oh, dugaannya ya. Dugaannya oknum, jadi saya nggak bisa bicara institusi. Dugaannya oknum, jadi mungkin ya praktek itu mungkin masih ada. Masih ada ya. Berarti permainan itu bisa juga permainan dua oknum ya, antara Bea Cukai dengan Pelindo. Sebenarnya apa Pelindo saja? Karena kita masuk ke staking area, pasti kemungkinan besar dengan penguasa pelabuhan. Saya nggak bicara institusi, saya bicara dengan penguasa. Nggak apa-apa, dibuka aja ya kan, terkait masih dugaan ya, dugaan kerugian negaranya. Berarti apakah itu Pelindo atau Bea Cukai yang saya tanyakan? Kalau menyangkut barang ekspor, ya pasti kita berkomunikasi dengan Pelindo. Kita berkomunikasi dengan Pelindo karena kan pemberitahuan dokumen surat jalan itu ada di dalamnya, jenis barangnya apa, volumenya berapa, terus harga invoice-nya berapa, terus negara tujuan kita ekspornya kemana. Dan kalau misalnya ada barang yang namanya reekspor, reekspor itu biasanya lebih banyak adalah ke Amerika, Houston, dan itu barang-barang pertambangan, mata bor, alat tambangan, dan ibarat ya kalau bicara simpelnya ya perbaikan kembali tapi diimpor lagi ke Indonesia. Kita namanya reekspor. Oke, makasih kepada Bapak Rizky atas perbincangan kita ini pada siang ini. Semoga ini terkait dugaan tindak pidana kerugian negara, ya masih dugaan, ya kita bisa katakan kerugian negara di dalam Pelindo. Ada apakah dengan Pelindo dugaan tindak pidananya? Mari kita bongkar, tangkap. Ya, permainan ini, permainan dugaan tindak kotor, dugaan tindak pidana kotor, yaitu kita bisa arahkan kepada komisaris, direktur, dan jajaran sampai ke bawah. Bongkar, salam Indonesia Raya.